Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Minggu 29 Juni 2025. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Dan kita bersyukur pada hari ini juga merupakan hari ulang tahun paroki Temanggung Santo Petrus dan Paulus yang ke-66. Profisiat pada kita semua. Kita bersyukur atas perjuangan para pendahulu kita yang telah mendirikan paroki ini, yang berlindungkan dengan semangat Santo Petrus dan Paulus. Semoga kita melanjutkannya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita semua dipercaya oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Kita semua juga dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban tugas-tugas hidup kita. Seperti layaknya Santo Petrus dan Paulus yang menjadi pelindung paroki Temanggung, kita ingin menimba kekuatan-kekuatan spiritualitas, semangat yang dimiliki oleh dua santo ini, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Kita semua tahu bagaimana karakter mereka berdua. Ya, kalau kita mempelajari karakter mereka itu sangat berlawanan. Yang satu itu tegas, lugas, tetapi yang satu itu lemah lembut. Yang satu itu senang berpetualang, pergi kemana-mana. Paulus mendirikan gereja di mana-mana. Sedangkan Petrus hanya diam di Yerusalem dan menggembalakan umat di Yerusalem sampai akhir hayatnya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dari kedua karakter itu kita bisa belajar. Rupa-rupanya tidak harus karakter yang sama yang membuat kita bisa bekerja sama, yang bisa membuat kita hidup, tetapi justru karakter yang berbeda, bahkan yang berlawanan, bisa membuat kita hidup bersama. Contohnya Petrus dan Paulus. Dan ini rupa-rupanya juga menjadi inspirasi bagi hidup berkeluarga. Semangat Santo Petrus dan Paulus menjadikan semangat juga dalam hidup berkeluarga, suami dan istri yang mempunyai karakter yang berbeda, yang hidup bersama di dalam keluarga. Apa saja sebetulnya yang dimiliki oleh mereka berdua ini, Petrus dan Paulus? Yang pertama adalah, kalau kita rangkum semangat mereka itu ada 3. Yang pertama adalah kesatuan, bahwa kendati ada perbedaan, mereka itu selalu mewujudkan persatuan di dalam mewartakan Injil, sehingga umat Allah itu semakin berkembang dan tumbuh, meluas. Yang kedua adalah solidaritas. Mereka berdua juga mempunyai sikap solidaritas satu sama lain. Ketika Paulus berkeliling mewartakan Injil, maka Paulus juga mengirimkan bantuan-bantuan kepada Petrus di Yerusalem, untuk gereja Yerusalem. Dan inilah bentuk-bentuk solidaritas, pikiran, perasaan, dan kehadiran, serta juga semangat untuk terus mendukung satu sama lain. Yang ketiga adalah totalitas dalam pelayanan mereka. Petrus di Yerusalem dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, melayani umat di Yerusalem dengan jiwa raganya, bahkan sampai akhir hayatnya. Demikian juga Paulus melayani gereja-gereja yang didirikannya sampai akhir hayatnya. Paulus dengan tragis dipenggal kepalanya. Tetapi dari kedua orang kudus ini, kita melihat bahwa mereka penuh dengan pengorbanan hidupnya, mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas semangat Santo Petrus dan Paulus di dalam hidup menggereja kita. Semoga paroki kita dari saat ke saat semakin tumbuh dan berkembang, dan kita mewujudkan semangat Santo Petrus dan Santo Paulus. Tuhan memberkati.